Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Kita lihat seperti apa rupiah justru menguat pada pagi hari ini karena memang sebelumnya rupiah sempat terkoreksi cukup tinggi di penutupan kemarin. Sebenarnya sejumlah mata uang Asia juga terkoreksi akibat menguatnya mata uang Amerika Serikat. Namun salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah percepatan inflasi dan memburuknya prospek pertumbuhan ekonomi global akibat perang di Ukraina serta bank sentral global yang akan menaikkan suku bunga. Ini bisa menjadi sentimen negatif bagi rupiah pada hari ini. Selain itu, The Fed juga harus menaikkan suku bunga lebih agresif untuk mengambil risiko resesi jika masalah rantai pasokan tidak mulai surut. Di Asia, kalau kita bicara kemarin, seluruh mata uang kompak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China memimpin pelemahan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat dengan pelemahan 0,92%. Kemudian disusul Baht Thailand yang melemah 0,74%. Rupiah India melemah 0,71% dan rupiah kemarin melemah 0,64%. Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia ada di 204,07, naik dari akhir pekan lalu yang ada di 103,66. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi ini? Kita ajak Anda untuk memantau pembukaan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat merah di 6.711, kembali di bawah 7.000 di 2,87%. Sejumlah analis bahkan memprediksi IHSG akan melanjutkan pelemahan hari ini dan terbukti tadi pagi dibuka melemah. Adanya antisipasi market atas kebijakan moneter Amerika Serikat lagi-lagi yang dianggap lebih agresif dapat menekan data inflasi. Kenaikan suku bunga The Fed ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun tetap saja terdapat panic selling sehingga IHSG terkoreksi signifikan. Pergerakan masih akan dibayangi oleh kekhawatiran akan inflasi global yang tidak terbendung dan juga menyebabkan ketidakpastian di pasar saham. Di sisi lain, saat ini pasar saham mulai memasuki periode rilis kinerja emiten kuartal pertama di 2022. Selanjutnya kita pantau posisi pembukaan bursa saham Asia Pasifik di pagi ini. Semuanya merah, Nikkei melemah 1,74%, Hang Seng 2,61%, bahkan Kospi juga yang kemarin selalu menguat, kali ini terkoreksi 1,44% dan Shanghai Composite yang sempat libur lama beberapa pekan melemah juga di 0,59%. Bursa saham Asia turun pada perdagangan ini seiring merosotnya bursa berjangka Amerika Serikat di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga dan penguncian COVID-19 di China. Kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian ekonomi global serta kemungkinan resesi. Hal ini akan menciptakan prospek suram dari inflasi yang memaksa bank sentral menaikkan suku bunga walau pertumbuhan justru melambat. Serangkaian kenaikan suku bunga dan Hawkins datang dengan latar belakang anjloknya aktivitas China dan Eropa, serta rencana baru terkait larangan impor energi dari Rusia dan tekanan pasokan yang akan berkelanjutan. Selanjutnya kita lihat pada penutupan bursa saham Eropa kemarin Senin waktu Eropa. Bursa saham di Eropa ikut melemah pada awal perdagangan Senin kemarin. Menyusul kalau kita bicara mengenai sejumlah bursa global seperti Asia juga melemah kemarin. Di antara saham-saham yang diperdagangkan di bursa Eropa, saham Ubisoft Entertainment SA memimpin pelemahan indeks dengan koreksi 6,34%. Disusul saham Grifols SA yang melemah 0,09%. Sementara itu saham ArcelorMittal melemah 0,03%. Saham Atos SI melemah 5,7% dan bursa saham Eropa mengikuti gerak bursa saham Asia yang juga melemah Senin. Gelombang aksi penghindaran risiko investor menerjang pasar global setelah data tenaga kerja Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu menyisakan sedikit ruang untuk perubahan arah dalam rencana kenaikan suku bunga dan pengetatan kuantitatif Federal Reserve. Sementara itu kita coba lihat pada perdagangan bursa saham Amerika yang ditutup waktu Amerika Serikat, indeks Wall Street semua anjlok pada perdagangan Senin dengan indeks S&P 500 atau 500 turun di bawah 4.000. Wow, ini cukup tinggi ya. Dan tertinggi sejak Maret 2021. Sementara itu Nasdaq turun lebih dari 4% dipicu oleh aksi jual yang dipimpin oleh saham-saham pertumbuhan karena investor lagi-lagi khawatir akan kenaikan suku bunga. Investor khawatir tentang seberapa agresif Federal Reserve perlu menjinakkan inflasi. Bank Sentral Amerika Serikat pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Yield US Treasury bertenor 10 tahun mencapai level tertinggi sejak November 2018 di awal sesi. Saham-saham sektor teknologi dan pertumbuhan menjadi salah satu sektor yang paling terpukul dalam aksi jual baru-baru ini yang penilaiannya lebih tergantung pada arus kas masa depan. Saham Twitter di salah satunya turun lebih dari 3% karena Hindenburg Research mengambil posisi short pada saham-saham perusahaan media sosial dengan mengatakan kesepakatan perusahaan senilai 44 miliar US dollar untuk menjual dirinya ke Elon Musk memiliki resiko signifikan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.